Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema pada hari ini pengorbanan sejati di dalam pelayanan. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Surah Paulus kepada jemaat Filipi penuh dengan ungkapan syukur dan sukacita. Di tengah penahanannya, Paulus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan keadaan jemaat dan rekan-rekan sepelayanannya. Filipi pasal 2 ayat 25-30 ini memperkenalkan kita pada sosok Epafroditus, seorang pelayan Tuhan yang berdedikasi tinggi dan rela berkorban demi Injil. Melalui kisah Epafroditus ini kita belajar tentang nilai-nilai inti dalam pelayanan Kristen yang relevan hingga saat ini. Yang pertama, Epafroditus adalah pelayan yang berharga. Ayat 25. Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudara, teman sekerja, sesama prajurit, utusan dan pelayan. Gelar-gelar ini menunjukkan betapa Epafroditus adalah sosok yang berharga bagi Paulus dan jemaat Filipi. Ia bukan hanya seorang utusan, tapi juga rekan seperjuangan dalam pelayanan. Dan selanjutnya, Paulus menjelaskan tentang kasih dan kerinduan Epafroditus terhadap jemaat Filipi. Dia mengatakan dalam ayat 26, meskipun melayani Paulus di Roma, Epafroditus sangat merindukan jemaat Filipi dan khawatir ketika mereka mendengar tentang sakitnya. Oh saudaraku, kerinduan ini menunjukkan bahwa pelayanan Kristen sejati didasari oleh kasih yang mendalam terhadap sesama. Epafroditus tidak hanya menjalankan tugas, tetapi ia memiliki hati yang terikat dengan jemaat yang dilayaninya. Namun, pelayanan Epafroditus tidak luput dari tantangan. Ia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Belas kasihan Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan. Dan Paulus menceritakan bahwa Epafroditus jatuh sakit parah hingga hampir mati, tapi di tengah situasi ini Paulus menekankan belas kasihan Tuhan yang menyembuhkan Epafroditus. Tuhan peduli pada para pelayannya dan tidak membiarkan mereka menderita sendirian. Setelah Epafroditus sembuh, Paulus mengambil keputusan untuk mengirimkannya kembali ke Filipi. Dan yang keempat, sukacita karena kesembuhan dan kepulangan Epafroditus. Ayat 28. Paulus memutuskan untuk mengirim Epafroditus kembali ke Filipi agar jemaat dapat bersukacita melihatnya sehat. Keputusan ini menunjukkan kepedulian Paulus terhadap jemaat Filipi. Ia rela melepaskan Epafroditus demi kebaikan dan sukacita jemaat. Paulus tidak hanya mengirim atau mengutus Epafroditus kembali, tapi juga memberikan pesan penting bagi jemaat Filipi. Paulus mendorong jemaat Filipi untuk menyambut Epafroditus dengan sukacita dan menghormati orang-orang seperti dia. Paulus menegaskan bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang rela berkorban seperti Epafroditus layak mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Saudaraku, kisah Epafroditus memberikan teladan
bagi kita dalam pelayanan. Melayani dengan kasih dan dedikasi yang tinggi, seperti Epafroditus yang mengasihi jemaat Filipi. Mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita bahkan di tengah penderitaan. Kemudian menghargai dan menghormati mereka yang melayani dengan penuh pengorbanan dan bersedia berkorban demi Injil dan demi kebaikan sesama. Kiranya renungan ini mendorong kita untuk meneladani Epafroditus dalam kesetiaan dan pengorbanan dalam pelayanan. Mari kita melayani dengan hati yang tulus, mengandalkan Tuhan, dan menghargai setiap orang yang telah berjuang demi Injil. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk teladan Epafroditus. Ajar kami untuk melayani dengan kasih dan dedikasi seperti dia. Mampukan kami untuk berkorban bagi Injil dan menghargai setiap pelayan-Mu. Biarlah hidup dan pelayanan kami memuliakan nama-Mu. Amin.